Paraservikal belakang ini yang spasme atau memendek kan banyak ini. Paraservikal, spinalis capitis dan sebagainya. Nah, titiknya di mana? Di atas, tengah atau bawah itu nanti suruh nunjuk konten di sebelah mana. Di sini nyeri langsung ditambahi dengan palpasi. Paham ya? Jadi kita nyerinya itu dipastikan dengan apa? Tambahi dengan palpasi. Ini nyeri. Oh. Ini apa Pak? Geli ya. Misalkan soalnya nyeri apa geli kan beda nih. Nyeri betul. Tadi nyeri betul. Oh kemeng. Ya. Kemengnya abot nyeri. Asine wong Jawa ki akeh kosakatane. Keju, kemeng, linu, nyeri. Sama lumbal pada saat ini fleksi, kalau nyeri pada ini ada dua kemungkinan. Ototnya yang memendek bisa spasme. Ototnya apa ya? Ini bisa palpasi, bisa lihat. Nek kamu ndak tak apal otot, yang penting ada palpasi. Oh gitu, nyeri to Mbak. Oh. Waduh, apa ya napa ini Mbak? Niku kula mboten apal. Wah, pasien melakukan ini. Jare lulus fisioterapi. Bisa. Karena yang bisa ini adalah servikal sama lumbal. Toraka enggak pernah. Enggak bisa. Oke, itu kemungkinan yang terjadi. Terus kemudian kita ini ingat coba lemes saja extension kita sambil pelan aja. Coba dengarke plek ngono lah. Oh, bebas injury baru periksa jadi kalau lemah kabeh. Nyeri mboten misalkan enggak. Oke. Kalau nyeri kesemutan ada dua kan, bisa nyeri atau malah radikular bed. Kalau nyeri berarti apa? Fasetnya. Karena apa? Pada saat begini itu kan sendi sama sendi kan gadok ya enggak? Lakukan kok apa nih? Anda harus menemukan itu karena supaya Anda akan memilih namanya intervensi fisioterapinya pakai apa kan gitu. Nek muskulo itu paling banyak manipulasi, mobilisasi, ya, manual yang paling banyak. Maka saya kenalkan manualnya. Walaupun ada alat-alat ini minimal IR itu sudah kita jalan. Muskulo loh ya. Kecuali nek respirasi harus pakai nebulizer, ya, termasuk elektroterapi. Yang paling standar adalah inframerah elektroterapi US itu. Kalau Anda tidak mau mijet ya pakai US itu aja. Ya enggak? Gampang loh. Jadi jangan pernah mengatakan aku kanji alatnya lah alatmu ini tanganmu kuwi lho. Tanganmu ini alatmu. Iya transdusermu ya iki. USmu ya iki kan gitu lah. Paham ya? Jadi kalau besok kamu mau praktek itu enggak perlu pikir panjang. Apalagi henti karena modal. Janganlah. Mau modal IR karo anu cangklong tas wis ider fisioterapi ya. Ini fleksi, ekstensi udah. Terus side fleksi ingat. Anda harus membayangkan otot apa saja yang turun. Kalau begini nyeri sakit bener. Ora. Sakit apa? Terus dibandingkan. Kalau tadi fleksi sama ini aktif ini segini ya. Kok ini abot ben. Nah, ini handfree-nya ya. Selalu kalau apa istilahnya pas itu handfree. Ini agak beda. Jadi lebih yang ini yang lebih keras. Rasanya itu Pak. Rasa no. Kan itu apa ya? Pilih apa ya? Sing rasa diajar iki rasa, ya. Aku rasamu karo kowe iki wis piye rasa digambar. Ini handfree-nya. Handfree itu ada aser gerak. Kok ini mentol ya? Springer. Berarti apa? Ada yang mendek. Terus memendek. Sakit? Sama ini sakit mana? Ini agak longgar. Ya enggak? Sakit yang kiri. Nah, rasa dada ditanya kita sudah menebak. Ini biasanya orang nanya kan pakai tanya ya. Jadi bu, sudah sekali ini jelas. Terus mungkin apa? Rotasi. Ya, rotasi positif karena ini masih ingat toh? Sorry ya dulu saja. Ini tarik. Ini ditahan. Sakit boten. Oke. Ini sama ini palpasi apa sama ini fiksasi dari boten. Oke, kalau menjadi bagian depan berarti ini adalah ini dari ini. Kok bisa merasakan spasme ndak dirasakan? Tebal terus membesar itu biasanya spasme. Oh jembang ini kan mas ketekan loh mas, diangkat di Vincent gitu, Vincent ya. Nah, ini nyeri, ini enggak. Tapi lebih nyeri ini ya. Oke.
Kalau lebih ini terasa gini, los. Lemes agak sedikit. Ini seperti sakit. Enggak sakit. Nah begitu, ini yang kanan. Oke. Tapi lebih ini ya terasanya. Oke, baik. Kalau Anda tahu otot-ototnya, Anda bisa palpasi, dan ini palpasi trapesius, ya enggak? Kemudian otot yang lain itu adalah apa? Trapesius kemarin ya. Trapesius itu selain otot ini, jadi kita bisa apa? Mengukur apa namanya panjang ototnya, atau misalnya terjadi pemilingan apa tidak. Kalau trapesius, tengok sedikit 30 derajat, kemudian tundukkan. Seperti ini, ya ini adalah trapesius. Ya, kalau tadi seperti ini tanpa nengok, ini adalah skala ini. Gampang toh? Rasanya dewe nanti. Pelan-pelan aja sebenarnya. Tapi harus kanan kiri ya, jangan spesial kanan toh. Bu, saya itu spesialis kanan saja Bu. Nek kiri tengene. Tengok 30 derajat sekitar ini, kemudian fiksasi pada akromion, kemudian ini ya, kepala. Jangan pernah dijambak ini, ya. Didorong aja. Sakit badan. Jadi selalu tanya. Kalau sebenarnya kalau udah ditanya itu pasien, aduh, menurut otomatis pertanda dia sakit. Terus, ya, ini adalah levator scapula. Dengan seperti ini, levator scapula itu ditahan seperti ini, sama seperti trapesius, tapi di relaksasi trapesiusnya dengan masuk seperti ini, terus ini dia apa? Buka. Sakit enggak? Ini cuma nahan aja. Oke, baik. Sakit enggak? Kadang kalau orang yang punya gangguan sering sesek atau apa, jadi seperti ini. Ototnya di sini paling sering levator. Trapesius sudah, sekali ini sudah, levator sudah, stereo sudah. Tadi splenius capitis yang ini udah tadi. Terus kemudian apa? Bisa ini. Otot bagian antara adalah trapesius. Posisinya bisa seperti ini. Ini untuk menetralkan apa dari bisa dan kok seperti ini bisa. Posisinya seperti ini. Harusnya duduk sih, duduk. Ya, oke, baik. Untuk merelaksasi apa bisa? Wah. Foto ya. Termasuk bunyi klik, pluk gitu ya. Jadi sebenarnya ngobrol. Ini termasuk clicking, klik gitu ya, pluk gitu ya. Berarti biasanya gini mungkin ya, Mbak. Gini ya. Sering di gini kan? Ya. Kok tahu toh Pak? Kasih tahu nggak ya? Jadi itu kebiasaan itu mempengaruhi apa? Situasi sendiri. Kalau orang sering gini ya, sering gini, prok gitu ya. Orang apa tadi? Pasif ya. Terus untuk isometrik kalau misalnya betul-betul itu ototnya, masuk ini, coba dorong tangan saya ke belakangnya Mbak, dorong Pak. Jadi apa tidak nanti bilang. Terus ke depan, yuk dorong. Ya, terus ke kanan, dorong, kiri. Oke, putar, dorong, putar. Ini apa enggak? Jadi dirasakan mana yang kontraksi ototnya ya. Selesai, cukup ini. Terus kemudian elevasi, depresi, protraksi, retraksi. Coba angkat ke atas. Oke, angkat ke atas. Jadi banyak, terus angkat full. Terus ya. Terus ke bawah, ke depan, ke belakang gitu. Oke, gampang tuh isometrik. Beda lagi gini, nah ini kan latihan keseimbangan. Ya enggak? Juga ya lah. Oke, baik itu. Ini baru leher loh ya, otot-otot leher loh. Pakai bahan enggak, sebenarnya enggak banyak. Asal poinnya Anda akan tuju otot-otot yang kemarin saya kasih slide itu. Splenius capitis, sing nekan vertebra. Sternocleido, platysma enggak, sekali ini. Trapezius upper. Karena trapez ascending sama descending kan di bawah. Jarang. Sing palingan ini. Upper ini, yang sini paling romboid.
terus levator. Udah itu aja. Ototnya gur kuwi, Mbak, Mas. Yang penting Anda palpasi ototnya pas, titik nyerinya di mana itu yang Anda pas. Udah itu Anda akan jago dalam ahli rheumatologi. Apa ngene? Mbak. Bahwa kabeh. Kita lanjutkan juga kalau di daerah leher ya. Mungkin aja dulu. Kak. Ini ya. Otot di bagian ini pectoralis sering kemarin ya. Pectoralis minor terutama kan ototnya orang bekerja kan mesti bungkuk. Ini otot yang paling sering main deh. Anda bisa palpasi terus kemudian apa? Ini Anda bisa tengkurap Mbak? Bisa ya. Tengkurap sini, kepala aja sini bisa. Sini aja. Kalau enggak gitu ya boleh sini. Ya. Dikit aja mengurung apa jangan aja. Ya. Mengurung ini kayak ning turun rumah. Oke ya, baik. Di sini ingat ini skapula. Terus di sini ada otot yang sering terjadi spasme, namanya rhomboid. Caranya seperti ini, rhomboid gampang. Dengan cara seperti ini, lemes Mbak, lemes ya. Kita angkat aja ini. Ini obat yang bisa ini. Dimasuk di sini. Ini adalah. Ini ototnya rhomboid. Ini sakit enggak? Enggak, oke. Gampang loh, palpasi. Ini juga. Kalau enggak begini kan enggak ngangkat nih. Tinggal sedikit ya. Lemes aja Mbak, lemes. Nah, ini agak lebih ini. Lebih apa? Ini masuk aja ini. Ini nyeri. Ya, oke, baik. Kenapa kok tahu Pak? Lebih mobile. Maka yang bikin klek ini termasuk bisa membedakan enggak ini Anda? Ini lemes Mbak ini. Ya, cowok nanti dibuka aja, nek cewek enggak usah. Ya ini ya, ini lebih terasa ini. Terasa agak lateral dan bisa ini loh di gampang dia apa? Gampang digerak deh. Terus yang ini kanan ini beda ya. Ini agak susah. Ya. Ini lodek. Lodek Mr. Lodek tahu Mr. Lodek. Logro. Instabil. Maka bunyinya klok. Berarti yang masalah yang di sini. Iya yang kiri kan. Berarti ini ya Mas ini sering. Ini satu paket. Orang stres tinggi ini biasanya kayaknya terus perasaannya kayak kemung sesek pinggang mesti kena. Jadi tangan sini kan masas doang aja udah enak sama ini. Kalau misalkan Anda yang mungkin karena Anda tidak diajari manual terapi pada vertebrae ya, itu kan sekolah lah tempat. Ini apa termasuk gepeng. Nah ini bunyi ya. Mas aman kan? Oh, enak. Nah, 10.000, 2.000. Kok hitunganmu tuh? Ya itu nggak kuliah yang bayar, yang mana ya? Zaman dulu aku kan cuma dikasih amplop doang itu isinya palpasi aja. Jadi titik nyeri kalau untuk mengetahui mau masang kemarin kalau segmental itu kan, jadi misalkan harus selalu ini belajar raba. Ini yang paling nonjolnya adalah C7. Ada 2 titik. Ini lekuk toh, lekuk nonjol, lekuk nonjol. Walaupun tidak dibuka pun kalau Anda sudah peka bisa. Ini nonjol, lekuk toh, ini nonjol. Belajar ini. Jadi ini kan ada lekuk, nonjol, lekuk. Ini spirosis spinosus. Ini sampai misalkan ini yang sejajar dengan margo inferior. Ini C, ATH berapa? 67. Ini jelas. Ngono baik, titik-titiknya kan. Nah ini yang SIPS ini S2, tinggal naik S1, L5, L4 begitu caranya. Nek masas kan yo kebuka atau kan ketok ya kan. Ini kalau Anda bisa ini ya, bisa merasakan itu rasanya itu kayak ada yang nonjol di rabang ini. Terbebas dari ini ya, kalau Anda berlatih ya kudu langsung kulit ya. Kalau saya ini bisa ini, nah ini nonjol banget ini. Ini sakit ini. Sakit Mbak? Ini dirasakan gini, berarti ada masalah di sini. Ini kalau ototnya nih, dia akan merasakan kan di sini paling kenceng. Ini dari tulang belakang aja udah bisa. Kenapa kok bisa nonjol? Ini namanya bukan listesis ya. Kalau listesis kan meleset banget ya. Distorsi atau ini. Distorsi. Namanya itu joint blockade namanya. Blok itu kan ngeblok. Jadi
Harusnya lurus gini, dia karena aktivitas apapun terus akhirnya apa? Nonjol. Nah itu dengan seperti ini. Sebenarnya cuma ditekan aja, dan ini termasuk udah mobilisasi. Kita lihat terapinya ringan ya, ya ringan hasilnya. Oke baik, otot rambut sudah. Terus kemarin apa? Ini yang paling sering, yang paling kenal adalah infraspinatus dan supraspinatus. Eso, endo. Itu yang paling banyak. Karena aktivitas kita paling banyak itu ya enggak? Ini, ya enggak? Ini. Jemur. Ya. Nyuci, wah. Ototnya itu paling banyak. Tapi sebenarnya ini di bahu sebenarnya, tapi saya kenalkan dulu. Nah, untuk ini kan termasuk kasus juga di leher. Karena ini sangat erat sekali. Nah, caranya bagaimana? Posisi kayak tadi Mbak, benar seperti ini. Kayak kataknya, tapi gini. Ini posisi luar. Jadi ini yang di tengah yang ininya. Oke, sip, betul, santai aja. Relax. Kamu naik rasa bukan kanan mungkin. Ya, ini Anda bisa raba dari ini ke akromion terus turun. Nah, ini ototnya. Ini dilipat apa ketiak ya. Ini di sampingnya ini adalah ini otot infraspinatus. Kalau Anda pakai jempol ya coba. Ini sakit enggak? Kalau kabel Mbak. Nah, ini beda ini empuk. Ini keras. Lupa apa iya tuh, Pak? Coba nih. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Palpasi itu memang butuh telaten. Anda harus nih. Nih kalau tidak percaya nih kamu bisa merasakan siapa yang merasakan. Jangan ditekan, diraba, di usap aja. Jangan diperiksa dulu. Dirabangin Mbak atas Mbak. Jadi ini untuk mengetahui kontur. Kontur itu rasa dari otot. Oh ini spasme. Ini loh ototnya samping ini Mbak. Ini deh. Iya. Ini loh ini. Rasanya. Iya toh? Nah, kalau ini enggak ada ini. Coba empuk kan? Iya. Nah, wes ngono. Carane ngono. Berarti yang keras yang sakit, Pak? Ya, yang kiri. Ini kan sakit ya. Loh, ini Keras kiri. ini Loh, rasanya. Nah, setelah dimasas ya diusap 3 kali. Nah, nanti hilang dong. Ganjil. Satu kan kayak mangan kormo ya. Ini. Nanti Pak selain massage terus ditekan di titik-titiknya itu terakhirnya stretching. Ya, stretching dan cekuk penguatan. Jadi kita relaksasi dulu. Ini bonus ya. Cuma gini aja, ini kayak friction nih. Kalau enggak benda dom, cuma tekan aja. Pas, tekan. Ini teknik myofascial. Mungkin nanti kamu udah diajari ya. Iya, Gratis ya. di workshop. Gratis. Oke, dan dah. Duduk ma. Kamu namanya siapa? Bisa. Oh, Aisyah kok. Oh ya, kok Mawi ya. Keliru mama di rumah. Mbak apa Ma ya? Oke, coba Sa. Kamu angkat Sa. Bisa. Nah, enak. Lebih ringan ya. Ini belum nanti di. Jadi kalau misalkan bisa seperti ini. Ini ceknya begini, bisa. Oke, ya. Ini coba. Coba dorong tangan saya ke samping, dorong kuat. Sambil dipalpasi. Jadi dikontraksikan sama palpasi, dorong. Ini enggak. Oke. Kanan kiri selalu. Ini, yuk dorong. Ini sama ini. Oke, baik. Kalau ininya juga sama. Nanti kalau misalkan di infraspinatusnya ya udah direlaksasi itu. Terus kemudian apa? Di exercise, yuk dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup, lemas, stretching. Yuk dorong lagi. Selain kepenguatan, penguluran, lemas. Ya. Ambil tahan ini, terus kemudian apa? Pasang tapping. Udah, selesai. Ya apapun biasanya kalau rheumatologi biasanya nak kasih tapping itu nyerinya gampang banget. Hilang Mas. Kemarin ada yang tanya deh, tapping berapa gitu ya? Ya, tapping berapa gitu? Ini kita ya.
Tapping. Lakban. Coba. Oke, baik itu. Setelah tahu mana ini, misalkan kalau misalkan ini ya.